Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam diskusi santai ini. Sudah berapa hari yang lalu kami dimintain oleh Pak Nur, di mana terkait dengan Lamongan. Kerjaan saya selain sebagai dosen, saya sebagai konsultan lingkungan. Di mana di konsultan lingkungan itu adalah green design-nya itu adalah KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Dan itu disandingkan dengan Renstra, disandingkan dengan RPJM, RPJMD dan seterusnya. Terus sampai ke SIDA. Nah di dalam AMDAL itu rata-rata permasalahan-permasalahan yang muncul secara teknis itu gampang diselesaikan. Ada uang, ada dana, alatnya apa selesai. Banjir, ada uang, ada dana, ada teknologi selesai. Dan seterusnya. Ternyata permasalahan bukan itu. Permasalahan adalah yang paling banyak di sosial politik. Sehingga saya penasaran, saya masuk. Walaupun saya tetap sekarang ini statusnya adalah saya sebagai pengajar jurusan teknik mesin. Tapi di luar saya kerjaan saya banyak di FS sama sosial. Ya, supaya nggak salah persepsi aja. Nah, saya membuat namanya SIDA, Sistem Inovasi Daerah, dan pernah buat di Banyuwangi. Banyuwangi berhasil, ya. Dan zamannya siapa Pak sampai panas, ya. Panas sudah mencolot dan lain, dia mau sampai merekayasa yang namanya duren warnanya apa dan seterusnya dia mau. Kopi juga mulai brand di sana. Lamongan ini kelihatan saya menggelidik. Sejak dulu Lamongan gak bisa berkembang. Diajak bisnis juga setelah itu berhenti. Dulu Lamongan itu ada yang menyatakan bahwa ini mau masuk perusahaan Pokpan. Covid mau masuk. Ya, diiming-iming bahwa data jagung di Lamongan melimpah. Nur melimpah dia dan yang lain. Ternyata setelah disurvei lebih detail oleh orang Pokpan, ternyata tidak melimpah. Kalau tidak melimpah, jagungnya kurang. Yang terjadi adalah perusahaannya rugi. Pokpan mau membuat perusahaan yang ada di pantai utara. Pasti rugi. Karena apa? Nanti raw materialnya tidak di Lamongan saja, tapi di tempat lain. Transportasi dan lain-lain, hitung-hitungan secara bisnis nggak ketemu. Nah, pertanyaan saya, data itu dari mana? Kok berani menarik investasi dengan data yang notabene ya palsu atau mungkin hanya angin surga. Nah, akhirnya gak jadi. Ternyata ceritanya panjang. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian paham itu. Yang kedua yaitu mau membuat pabrik gula yang ada di daerah dekat Jombang. Pabrik gula di sana. Lahannya sudah ada dan seterusnya. Saya yang buat amdalnya gitu kan. Tapi apa terjadi? Data-data juga enggak jelas. Permasalahannya ada di air. Air dari Bengawan Solo jauh. Yang ngomong, ya Bengawan Solo dekat ada di Lamongan. Mana Babat. Coba dibayangkan Babat ke daerah Mantuk berapa jaraknya. Secara FS enggak ketemu. Tapi ada yang ngomong itu berani. Nanti tebunya dan lain-lain kalau enggak mampu akan di backup dari Bojonegoro dan lain. Padahal yang namanya tanaman tebu ada enggak di Lamongan. Kalau ada mungkin ya dipakai untuk bukan untuk konsumsi pabrik gula, tapi untuk ya dimakan sendiri barangkali. Barangkali saya juga orang Lamongan tapi tidak tahu ada namanya kebun tebu di Lamongan di mana. Itu hampir jadi. Bahkan hampir dapat investasi besar-besaran. Itu juga nggak jadi kali itu sudah proses FS sama AMDAL sudah. Nah, terus kami masuk untuk SIDA. Apa sih kira-kira yang mau diangkat di dalam penguatan SIDA? Ya. Sebagai gambaran juga, mungkin Pak Salis nanti bisa cerita, yaitu terkait dengan Renstra, terkait dengan RPJMD dan lain. Itu rata-rata Bapak ya. Saya tahu ini adalah ada cerita. Rata-rata itu dia menyontoh, mengcopy paste di daerah yang lain. Pokoknya ada. Sepenting ada kayak gini. Setelah itu dirubah-rubah sedikit. Ini adalah seolah dari hasil kajian dan ada dananya. Padahal untuk membuat kajian itu kan perlu dana besar. Tapi mau ngirit dananya separuh atau 75%. Maka ininya copy paste. Boleh. Copy paste itu boleh. Tetapi tidak semua sama. Permasalahan antara kabupaten itu tidak sama atau beda. Lamongan ada sesuatu yang unik. Terus berikutnya saya akan nyoba. Jadi tahun 2016, 2017, 18, 19 sudah membuat STP 20 kami selesai. Kenapa? Karena tidak dilanjutkan oleh
bupati yang baru. Ya, tidak dilanjutkan. Bahkan konon kabarnya Balitbangda sekarang sudah dikebirin, masuk di dalamnya Bapeda. Jadi tidak bersendiri. Nah, gimana bisa maju? Kalau di dalam tempat lahan untuk risetnya atau penelitiannya terkait dengan pengembangan daerah itu sudah dipangkas. Dananya pokok ala gedarnya sampai ada namanya tetap badan ini tetap ada. Tapi dulu berdiri sendiri waktu saya buat SIDA ini berdiri sendiri. Tapi setelah itu terpangkas. Tidak tahu sekarang apakah muncul lagi atau masih di bawahnya Bapeda. Kalau di bawah Bapeda ya udah nanti kepentingannya kepentingan Bapeda. Jadi kaitan dengan SIDA ini kami sudah membuat tapi di tengah jalan berhenti dan pernah kami tawarkan saat Pak Yus itu sebagai sekretaris ya. Waktu sekda, waktu dia sekda, ya sekedar dibaca. Sekedar dibaca, numpang lewat aja. Padahal saya yakinkan, Pak ini kalau nanti bisa diangkat, bisa diteruskan, bisa buat untuk kampanye, saya bilang gitu. Untuk kampanye, ini nanti yang ke depan yang akan saya angkat. Yaitu terkait dengan potensi yang ada di Lamongan apa. Dan tidak salah sasaran. Tapi saat itu, ya hanya dibuka-buka, ditutup. Dan kami nggak ada rapat berikutnya. Rapat berikutnya mendekati akhir daripada Pak Fadli. Dan sampai sekarang nggak ada perkembangan lagi. Sehingga saya mohon maaf kalau dikatakan gimana 2 tahun pembangunan Lamongan yang kemarin itu jawabannya ada Pak. Jawabannya adalah di SIDA ini jawabannya Pak semua dana itu nggak ada yang digunakan untuk kajian, nggak ada juga untuk penelitian dan seterusnya. Karena semua digelontorkan ke COVID. Karena mulai COVID akhir 2019, awal 2020 dan 2021. Sehingga sampai detik ini saya nggak tahu apakah ada kajian-kajian itu yang terkait dengan untuk pengembangan daerah. Walaupun tadi saya sudah ngomong sama Cak Nur, yaitu terkait dengan banjir yang berbulan-bulan di sana kayak apa. Apakah sudah disentuh? Alhamdulillah sudah diangkat dan sudah ada dana yang masuk. Ya tergantung nanti dananya itu ada yang ngawal enggak. Kalau enggak ada yang ngawal semua jadi bacaan ya sama aja. Lebih baik tunjukkan satu yang terlihat nyata jadi suatu pilot project dan di sanalah nanti bisa untuk menarik dana yang lain. Jadi ini adalah roadmap kami terkait dengan untuk penguatan SIDA. Jadi di awal ini tahun 2016 ya. Jadi ini adalah kita akan membentuk suatu koordinasi yaitu ada POJA penyusunan rencana kerja, terus penetapan alternatif tema serta menyusun roadmap. Jadi menyusun roadmap di sini dilanjutkan 2017. Terus ke 2000 sampai ke 2015 ini adalah mulai tahap pelaksanaan. Ini kita mengikuti dengan RPJMD yang tahun 2016. Jadi menyempurnakan roadmap dan lain-lain. Nah, sampai di sini sudah kita belum. Jadi untuk menjadikan bagian dari kekuatan ekonomi dunia, menjadikan suatu hubungan jaringan inovasi dan lain-lain. Kesimpulannya di sini. Kesimpulan sementara adalah ini akan membuat suatu MOU dengan salah satunya bukan tinggi tes atau nanti yang lain sosialisasi tentang tema. Nah tema ini adalah sudah sampai tema nasional, yaitu pusat pengembangan industri kemaritiman berbasis minat agrowisata. Kenapa tema itu diangkat? Memang cantolannya di nasional untuk di Jawa Timur itu untuk Lamongan itu adalah mau dikembangkan di sini. Jadi pengembangan industri kemaritiman ada di Lamongan. Tapi ingat tetangganya Lamongan yang lagi gembar-gembornya dan bupatinya action itu adalah Pak Sambari. Pak Sambari Pak. Sampai detik ini kalau tidak salah, kalau Bapak dari Gresik mau ke Lamongan, jangan dibalik. Lamongan Gresik. Kalau lewat sana, pasti macet. Memang itu dibuat. Kenapa dibuat? Itu persaingan. Gimana caranya produk-produk tidak masuk ke list, tapi tetap masuk ke JP. Ya, JP itu adalah pelabuhan Kalimireng. Itu bagus strategis. JP di depannya ada pelabuhan Soca. Di JP tersebut itu ada BKMS, ada BNS. Itu nyegat perak. Jadi kapal masuk, tek mau menuju ke Kalilamong, menuju ke Perak, itu kecegat di JP.
Dan pelabuhannya udah pelabuhan internasional. Terus yang ditakutkan adalah di Lamongan ada namanya Pelabuhan Nusantara, Brodong. Ada PT Dok di sana, Imli dan lain-lain, termasuk LIS. Gimana caranya limitnya orang setelah masuk ke pelabuhan itu kesulitan untuk distribusi barang. Walaupun dia sudah ada. Di sana udah ada tol dari Manyar ke Legudi ke Parung Bendo itu udah ada. Jaraknya 29 kilo. Tapi dia udah bangun dari Manyar ke Jipe udah masuk Pak. Itu 7 kilo. Ya kebetulan saya membuat FS-nya sama AMDA-nya. Jadi saya tahu persis. Itu dulu tambak, full tambak. Tambak dibeli oleh Pak Sambari. Dan dia punya strategis. Gimana harus percepatan kalau itu sudah ditetapkan sebagai pelabuhan internasional. Tetapi ini adalah perlu waktu yang lama. Dipangkas dia. Coba dibuat pelabuhan nasional dulu. Supaya cepat. Begitu sudah cepat. Yang terjadi sudah ada pelabuhan nasional. Terus banyak klien atau banyak yang mau masuk. Tapi mutunya adalah kapal dengan kedalaman tertentu. Berarti menjadi pelabuhan internasional. Tidak apa-apa. Sudah ada tinggal adendum. Mengupgrade saja. Sehingga ada suatu wadah yang kecil. Mau dibesarkan. Menarik daripada investasi yang ada di sana. Itu di luar petrokimia, di luar Tembagapura yang di sana ada HES juga, ada semen juga. Di luar dari itu, ini pelabuhan aja. Nah, saya berharap dengan adanya SIDA, walaupun ini belum ditetapkan sebagai SIDA benar, tapi tema ini sudah pernah kami angkat di Pak Bupati yang almarhum, Pak Fadli. Itu adalah memang cocok. Di sana belum lagi nanti didukung oleh ada pabrik kapal atau perahu yang perahu yang budayanya budaya lokal. Di Sukawati ya. Termasuk ya Hofur juga. Itu juga ada tapi belum diangkat. Saya sudah audien juga untuk membuat bahan bakar gas dari jarak dan lain-lain. Sudah ada. Cuma itu gak disentuh. Problemnya adalah kalau pikiran saya orang akademisi, ya sedikit ngerti politik. Ini faktor politik aja. Ya, karena mungkinkah di sana itu karena tidak konstituen sehingga gak perlu dikembangkan. Yang konstituen itu dikembangkan tapi gak mampu. Ya, apakah dengan adanya motor cross yang ada di Tikung, apakah itu adalah untuk menarik sesuatu atau tidak? Nah, coba itu juga dikritisi Pak. Saya sebetulnya juga agak gregetan gitu ya. Padahal ini sesuatu sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah, pusat dan provinsi, Bali provinsi. Tapi oleh di Lamongan itu nggak digubris, nggak direken atau yang lainnya. Padahal ini dibiarkan sendiri sudah bagus. Dicek aja barangkali list, kenapa list itu tidak berkembang. Bahkan list sekarang, konon kabarnya, kalau kita masuk ke sana itu sulit. Bahkan orang provinsi pun sulit. Apakah ini sudah dikuasai kayak Tembagapura yang ada di Papua? Kalau Tembagapura yang ada di Papua itu adalah lokasinya seperti kayak Amerika. Kami masuk nggak bisa. Kami hanya keluar masuk di dalamnya. Itu pun harus dibawa orang sana. Bahkan masuk ke mallnya saya nggak bisa. Saya di luar mall. Ini saya orang Indonesia. Tapi itu di Papua. Nah, lucu yang milik oleh Amerika. Jangan-jangan list itu juga gitu. Dikuasai walaupun dulu adalah entah itu 5545 atau berapa saya juga tidak tahu perkembangan terakhir. Barangkali itu juga perlu ditanyakan detail. Mungkin zamannya Pak Salis mungkin berubah dengan sekarang saya nggak tahu. Nah itu potensi Pak. Sangat-sangat potensi sekali. Nah, makanya kami berani sementara Minstead ini adalah di sini. Ya, jadi Minstead adalah pusat pengembangan industri kemaritiman berbasis mina agrowisata. Ada kata-kata mina agrowisata karena di sana juga masih ada pisang, ada di Setia Utara. Nanti adalah kaitannya adalah Pak. Kalau itu sudah ditetapkan di sana, maka sepanjang jalan itu ada apa itu? Yang kemarin ada makan apa? Buah-buahan yang hasil itu kan ada. Kenapa gak langsung digeser ke sana? Jadi itu diangkat persis seperti ini. Tinggal ditetapkan aja. Kalau itu ditetapkan, pemerintah pusat nanti ada dana insentif di sana. Kalau itu bisa ditetapkan di sana. Jadi di sini udah ada pabrik kapal, kapal rakyat dan kapal nasional, ada mesin, ada genset ya. Di situ ada
Tridana Diesel, ada perkapalan PT Dok, ada Pelabuhan Nasional Brondong, kurang apa tentunya. Banyak, termasuk nanti bisa juga punyanya Yai Gofur itu diangkat. Belum terangkat, itu ada bahan bakar dari jarak. Saya sudah ditunjukkan bentuknya, tapi untuk melegalisasi itu yang masih susah. Nah ini, jadi adanya pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan menjawab permasalahan isu strategis penguatan ini. Kira-kira isunya apa dulu? Oke, kalau memang itu tadi betul-betul jagungnya melimpah, nggak apa-apa diangkat. Jagung melimpah sehingga nanti diinformasikan keluar, sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang mau datang kaitannya dengan jagung, kaitannya apapun itu bisa menarik dengan mudah sekali. Jadi penguatannya ini ada kepentingan negara sampai ke nasional dan juga ada daya saing. Ya karena antar daerah itu cukup daya saing. Nah, ini roadmap sampai di sini. Kita sampai berhenti di sini, tapi 20 ini kami belum. Jadi ini masih di sini. Oke, lanjut. Kerangka umumnya ini ya untuk KKI-nya bagaimana budaya kolaborasi dan seterusnya. Ini menyusun kondisi saat ini kayak apa. Terus tantangan peluang, terus fokus pada program prioritas SIDA. Sehingga nanti rencana aksinya adalah yang tadi sudah kita munculkan adalah untuk kemaritiman dan seterusnya. Sudah ada sekolah STM perkapalan sudah ada, STM yang lain pasti ada, jurusan teknik mesin pasti ada, atau jurusan perkayuan juga ada. Itu adalah untuk rencana penguatan SIDA. Penguatan kebijakannya ya mengembangkan kerangka umum kaitannya bisnis. Jadi nanti kalau ada sudah terpusatkan di sana, kegiatan apapun, mau wisatanya Tanjung Kodok sudah dekat, ya, Gua Maharani juga dekat, ini sebenarnya udah komplit, tinggal Dok aja kenapa enggak mau gitu Dok. Ya, saya kira itu aja sedikit.